Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, Tuhan masih beri nafas kehidupan kepada kita. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita ambil waktu untuk teduh sejenak. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Semua kesempatan tidak akan terulang dua kali. Tetapi marilah kita menghargai kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Waktu yang Tuhan beri bagi kita. Kita gunakan sebagai waktu yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pakai itu mengabdi kepada Dia, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sangat sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur untuk waktu, untuk kesempatan yang Engkau beri kepada kami. Biarlah Engkau mengajarkan kami untuk menghargai setiap kesempatan selama kami masih boleh ada di bumi ini. Adalah kesempatan kami untuk memuliakan Engkau, kesempatan kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mengasihi dan melayani Engkau ya Tuhan. Mari celikkan mata rohani kami selalu, supaya kami belajar untuk mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang tercurah, termasuk keberadaan kami hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari di dalam ibadah kami ini hadirlah Engkau,
Roh Kudus pimpin kami selalu kepada kebenaran-Mu, supaya kami belajar dan belajar dari kebenaran-Mu, dan hidup kami boleh dimerdekakan, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan akan kami alami dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hadir di tengah-tengah kami, melawat kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Biar 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Kalau hati kita fokus kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang agung, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang agung, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang agung, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang agung, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh nama-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh nama-Nya. Jiwaku ditebus oleh Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada sedikit pun daripada perbuatan kita itu bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan lihat hati kita, lihat kerinduan kita di hadapannya. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Ini bukan lagi masa-masa yang mudah dan gampang. Tetapi disinilah orang-orang percaya sedang ditampi. Kita sedang mengalami penampian, akan kelihatan siapa yang memang timbul sebagai emas, tetapi siapa yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Sebab itu mari jaga hati kita, jaga hidup kita, supaya kita selalu menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Hari-hari yang sudah kita lewati, mungkin kita biarkan begitu saja. Tapi hari-hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita tetap berkomitmen mengikut Yesus lebih sungguh lagi, melakukan apa yang berkenan kepada Bapa lebih sungguh lagi. Semua yang menyenangkan hatimu kita akan nyanyian ini sebagai kerinduan kita, sebagai komitmen kita. Biarlah di tengah-tengah penampian ini kita boleh muncul sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, mau lakukan segenap hati di sisa umurmu.
kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang bekerja memimpin hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Bapa, terima kasih di dalam Kristus Yesus, ya Tuhan Yesus. Urapilah kami, pimpinlah kami. Bekerjalah Roh yang kudus atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini, Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 sebagai bacaan kita, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal sunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamiri seluruh adunan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengkebiri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, janganlah menelan. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Dikunci saja, Mas. Pintunya itu dikunci saja. Dikunci saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita di zaman yang sangat berubah, sudah saya sampaikan, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, ada perubahan di dalam dunia ini. Dan itu yang akan kita hadapi, bahkan iklim pun akan menjadi semakin berubah. Mungkin Bapak Ibu tidak merasakan perubahan iklim, contohnya bahwa Nganjuk pelan-pelan sudah suhunya itu berkurang dari panas. Nah di situ ya. Terutama di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat mangga itu cocoknya di cuaca yang sangat tinggi panasnya. Itu pasti bisa berbuah dengan baik dan luar biasa. Nah, kita bandingkan kalau kita melihat suhu di Nganjuk panas itu sekali waktu. Sekali waktu saja suhu di Nganjuk ini panas. Setelah itu
baru berubah menjadi dingin. Jadi seperti yang sudah disampaikan pemerintah ataupun geografi dunia, bahwa iklim dunia akan berubah, terutama di Indonesia. Ya kan? Di Indonesia ini berubah sama sekali, pelan-pelan menjadi dingin, dan itulah sebabnya mangga tidak terlalu banyak berbuah dan harganya bisa luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini suatu tantangan yang luar biasa bagi kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tantangan. Kenapa? Karena dengan perubahan sistem, perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan situasi, ini membuat kita ujian bagi kita, ya kan? Ibaratnya ini sekarang sedang ditamping, tadi disampaikan, atau diinteri Bapak Ibu. Sopo sing kaplak, sopo sing gabah, ya kan? Itu diinteri. Siapa yang sungguh-sungguh dalam Kristus Yesus, siapa yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka akan terbukti. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlebih saat ini, ya kan, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Maka dari itu Tuhan seringkali mengingatkan kepada kita, Galatia 5 yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang pertama kita melihat di sini, kita itu sudah dimerdekakan. Dan kemerdekaan kita yang kita miliki, kita isi dengan apa di dalam Kristus Yesus. Kalau negara kita sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945. Tetapi apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan sebagai bangsa, bagian dari masyarakat Indonesia ini kita, Bapak Ibu? Itu yang sangat penting. Apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh berbeda tujuan negara dan bangsa kita dengan tujuan daripada Tuhan. Karena apa? Negara kita lah yang menganut ketuhanan yang Maha Esa, yang pelan-pelan diikuti oleh negara-negara lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, negara kita dimerdekakan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk apa? Untuk supaya kita keluar dari belenggu iblis. Tapi kita isi apa kemerdekaan ini? Kebebasan ada, tapi jangan sekali-kali menggunakan kebebasan dengan salah. Memang sekarang bebas, kita HP ada, apapun ada, game ada. Nah, sekarang yang kita gunakan itu kebebasan yang mana? Ya. Kita mau menggunakan kebebasan itu kemana? Untuk apa? Kalau saya yakin kalau orang kita sebagai umat manusia, khususnya orang Kristen yang dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus Yesus, dan menyadari bahwa kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Saya yakin mengisi kemerdekaan dalam hidup kita itu bukan sembarangan, ya, bukan asal-asalan, tapi sungguh bertanggung jawab atas kemerdekaan yang kita miliki. Silakan dibuka. Kalau Bu Maria di situ saja, ya. Nah, mengisi kemerdekaan itu dengan penuh bertanggung jawab dan sungguh-sungguh, tidak main-main, ya kan? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini saya mengajak pulang. Kita melihat si Ayub, bagaimana mengisi kemerdekaan. Ayub
ini mengisi kemerdekaannya itu adalah dengan satu, membawa dirinya untuk hidup di dalam Tuhan, membawa dirinya untuk bersekutu dengan Tuhan, membawa dirinya selalu ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bagaimana? Kita ditantang dengan adanya COVID ini tantangan bagi kita. Kita semakin lembek atau kita semakin kuat? Kita semakin sungguh-sungguh atau kita semakin tidak sungguh-sungguh? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, mari kita bangun persekutuan di keluarga kita masing-masing. Setiap sore bersekutu dalam keluarga. Itu sangat penting, bukti. Kalau saudara kita tidak sungguh-sungguh, saya yakin kita akan semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak mengenal Tuhan dan tidak di dalam Tuhan. Alias Kristen KTP atau mati suri. Banyak orang Kristen KTP mati suri, ya kan? Itu kalau diluruskan susah. Orang Kristen KTP itu diluruskan susah. Apalagi kalau sudah mbah saya ini sudah Kristen, nenek moyang saya Kristen, bapak saya Kristen, saya itu Kristen. Kemarin ada orang yang, Pak, saya itu juga agama ini tapi KTP. Ya saya belum menelusuri istilahnya dia KTP itu gimana, karena KTP saya juga Kristen. Ya kan? Nah itu bisa bahasa guyonan atau bahasa serius, kita harus tahu dulu, ya kan? Bu Mineng itu Kristen KTP, ya Bu ya, kan KTP-nya Kristen. Tetapi mewujudkan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita membangun persekutuan dengan Tuhan? Apakah kita berhubungan dengan Tuhan? Apakah kita komunikasi dengan Tuhan setiap hari? Itu bukti di saat kita itu bukan sekedar KTP-nya kita Kristen. Di situ ya. Memang sungguh-sungguh kita cinta sama Tuhan. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa yang tidak punya Alkitab? Tolong katakan pada saya. Saya punya Alkitab. Pak Eko, saya belum punya Alkitab. Tak kasih bacaan, itu surat dari Tuhan. Alat untuk kita komunikasi dengan Tuhan. Alat untuk belajar mengenal kita dengan Tuhan. Ya, katakan kepada saya nanti selesai ibadah, siapa yang belum punya Alkitab, saya kasih Alkitab, tapi harus dibaca. Ya, itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di sini, Ayub dan keluarganya membawa dirinya itu mengisi kemerdekaan dengan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ayat 1, saya ulang lagi supaya kita lebih paham. Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dia orang yang terkaya di belahan timur. Belahan timur itu artinya itu adalah Israel ke kanan. Ya kalau dari sini barat, tepi barat, ya kan? Gaza itu tepi barat. Ini yang timur itu ke sana, timur di wilayah benua timur, termasuk dalam hal ini timur itu Indonesia, Asia. Nah, itu orang terkaya. Tetapi orang yang nggak main-main, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan, kaya tetapi tidak gila kekayaan. Karena apa? Karena dia merasa sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tahu betul apa itu kekayaan, tahu betul apa itu harta dunia. Ya. Ada kesaksian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya. Tak kasih tahu, ada anak pendeta yang bertobat, LGBT, grup LGBT. Ya kan, bertobat. Nah, setelah bertobat dia ngasih tahu, ini sangat keras.
itu mau wanti-wanti satu kepada gembala. Tolong gembala, pendeta, jangan sembarangan taruh majelis. Ya kan? Karena apa? Karena dia tahu persis bagaimana ada majelis yang nggak beres hidupnya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hampir pernah berjanjian, minta janjian sama dia, mau booking dia, ya kan? Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anak-anak Tuhan ini memang diincar. Anak-anak Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu akan diincar. Dan mereka senang kalau memang itu adalah anak-anak Tuhan. Laris di pasaran LGBT, katanya begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini, kita belajar dari Ayub, mengisi kemerdekaan itu dengan hubungan yang baik, persekutuan dengan baik, komunikasi dengan Tuhan selalu. Bukan berarti saat ini pemerintah memberlakukan yang sakit dilarang ibadah itu instruksinya untuk menghindari COVID. Wes lalu neng omah ae ora usah perlu ibadah, ya kan, santai saja. Nah, artinya bahwa ibadahnya di rumah. Makanya kita sediakan secara online bagi yang tidak bisa hadir, gitu loh ya. Jadi bukan diterjemahi bahwa sudah santai aja di rumah, tidak. Kalau sakit, ibadahnya di rumah melalui YouTube yang sudah ada, tinggal nenteng ikuti saja. Muji Tuhan apa disetel, dipuji Tuhan. Bukan ditonton, karena itu bukan TV, bukan acara sinetron, acara ibadah, ikuti di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, isilah kemerdekaan ini, kemerdekaan di dalam Kristus yang seimbang dengan kemerdekaan bangsa dan negara. Isilah dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Ayub ini melakukan setiap hari. Ayub membawa keluarganya setiap hari datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa Ayub, dan kita patut teladani. Saya belum sempurna, kami belum sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang patut kita pelajari. Ayub pasal 1 ayat 1 mulai di situ. Jadi sangat luar biasa. Kalau memang sore tidak bisa yang namanya persekutuan, buka firman Tuhan, sebenarnya gampang sih. Pujian satu kali kayak, atau doa, baca firman Tuhan, renungan bersama, doa syafaat bersama, apa pokok doa dalam keluarga, atau mungkin kalau ada waktu berdoa untuk semuanya. Bisa? Bisa, tergantung kita. Kecintaan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, itu tergantung kita. Kalau penjenengan kita akhirnya terpancing dengan kesalahpahaman memahami tentang COVID ini, ya mungkin malah kita nggak ibadah sama sekali. Atau kita mungkin sudah sekarang sudah tidak ada ibadah-ibadah, sudah tidak ada gereja. Gereja ini sekali lagi saya sampaikan sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Gereja itu adalah tempat untuk kita belajar. Kalau situasinya sudah nanti tidak memungkinkan, Bapak Ibu harus membangun persekutuan dalam keluarga. Sudah puluhan tahun yang lalu saya sampaikan, hampir setiap 2 tahun saya ingatkan. Gedung ini hanya sementara, Bapak Ibu. Gedung ini hanya sementara. Yang terpenting adalah pribadi-pribadi kita untuk membangun persekutuan, kecintaan kita kepada Tuhan di situ. Kalau kita tidak bangun dari sejak dini dan serius, ya kita akan ketampi, kaplah
pasti dibuang sama Tuhan. Oh, ada isinya, dipakai oleh Tuhan. Jadi sehingga di dalam meraih ke depan cita-cita itu akan dipimpin oleh Tuhan kalau kita di dalam pimpinan Tuhan dan kita selalu komunikasi dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Seperti itu. Di akhir kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Mungkin kalau kita, saya mau mati, paling kita ini kamu sertifikat video, nah, situ ya kan? Terus kira-kira kamu ngeleng-ngeleng sih mau mati kejut-kejut aja ngeleng-ngeleng. Kamu ngerti enggak ya? Ngerti nomor PIN piro kan? Nah, semacam itu. Kenapa? Karena itulah orang yang kecintaannya akan dunia. Tapi kalau kecintaannya akan Tuhan, semua datang dari Tuhan, Tuhan yang berat, Tuhan yang mengambil. Dunia Bapak Ibu ya kan? Di dalam Matius pasal berapa itu pencobaan di padang gurun Yesus ya kan, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Kepada siapa? Iblis. Iblis juga menawari kekayaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita gila kekayaan, tidak bijaksana, saya yakin kita keblinder semacam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mengisi kemerdekaan itu dengan kemerdekaan hidup bertanggung jawab di dalam Kristus. Kenapa? Karena yang memerdekakan kita secara pribadi, secara moral, secara hati, secara pikiran adalah di dalam Kristus Yesus. Sekali saya katakan, kemerdekaan di Indonesia beda dengan kemerdekaan yang lain. Bacalah pembukaan Undang-Undang Dasar di negara kita dan bedakan negara lain. Sangat berbeda. Tuhan kita yang memberikan kemerdekaan secara penjajahan, tetapi Tuhan juga yang memberikan kemerdekaan secara rohani. Siapa? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, kita dimerdekakan. Dimerdekakan artinya apa? Kita diampuni dosanya, disucikan oleh Tuhan, kita bisa masuk dalam kerajaan. Masuk tempat yang disediakan oleh Tuhan. Masuk surga, surganya Tuhan. Itu. Jadi kemerdekaan kita itu bukan hanya sekedar kemerdekaan dunia, tapi kemerdekaan secara rohani. Karena banyak orang yang belum memahami bahwa kita itu sebelumnya diikat oleh iblis, di bawah kekuasaan iblis. Tapi ingat, di saat kita sudah sungguh-sungguh dalam Kristus, dimerdekakan Kristus, bukan berarti iblis tidak ngincer. Tetap ngincer. Kapan kita jatuh? Kapan kita dibuat jauh daripada Tuhan? Kapan dibuat kita enggak mau bersama dengan Tuhan? Waktu yang menentukan. Boleh KTP kita Kristen saat ini, tapi waktu yang menentukan Anda, kita cinta sama Tuhan apa enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa kalau kita lihat. Mari kita kembali di dalam Galatia pasal yang kedua. Jadi Ayub ini luar biasa Bapak Ibu. Contoh orang yang mengisi kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab di dalam Tuhan. Belajar sungguh-sungguh dengan semangat, ibadahnya juga dengan semangat Bapak Ibu. Itu. Disitulah di saat kalian, kita semuanya ada pergumulan, ada tantangan, ada pencobaan, kita punya hikmat
dan Tuhan akan memberikan nikmat buat kita. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita enggak cinta sama Tuhan, ada masalah, ada tantangan. Ya mungkin jalan yang kita lakukan adalah jalan dunia, jalan pintas dunia. Yang kedua, kita melihat bahwa tetapi janganlah kamu melakukan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini justru karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan dari kuasa iblis, sudah disucikan dari dosa. Maka dari itu jangan kita kembali ke sana lagi. Ya percuma Bapak Ibu. Yang kedua, kita melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Ini yang menjadi tujuan kita di depan setelah kita itu dimerdekakan dalam Kristus. Melayani. Coba Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam situasi seperti ini, kalau kita nggak ambil bagian di dalam pelayanan, saya yakin kita akan komet, ya kan? Metu ora gampang, ya kan? Aktivitas berkurang. Aktivitas yang bisa membawa kita kepada sukacita, berbagi kasih atau mengasihi adalah melayani. Apa yang kita lakukan kalau ada saudara kita yang sakit, tangkiran sakit? Kalau memungkinkan ya kan? Kita bisa melayani dengan banyak hal, ya kan? Banyak hal yang kita lakukan bisa layani. Ya mungkin sekedar memberi vitamin aja, harganya berapa itu ya? 2 tablet itu berapa itu? Kalau nggak salah 5.000 itu sudah mahal. 1.900 kalau teman saya beli vitamin C, titip vitamin. Itu sebenarnya melayani, sepele tapi melayani vitamin. 2 strip gitu ya. 1 strip itu 1.900, 2 strip berarti 3.800. Ini ngasih orang sakit. Ini sudah melayani Bapak Ibu, gitu ya kan? Itu. Jadi tidak harus melayani orang sakit, ya nggak COVID, lele COVID, nah ya kan? Nah itu, kalau kena COVID, nah nanti kita bisa juga kena imbasnya. Jadi proses melayani sekarang itu bisa dirubah untuk saudara-saudara kita yang sakit. Di saat Bapak Ibu, ya kan? Kita itu umpamanya memberi vitamin, titip sapa sing loro kae, titip iki vitamin tolong. Atau enek mejone biasanya lek rumahnya diisolasi taruh meja. Itu Bapak Ibu berarti sudah ikut mendoakan, memberi kekuatan secara lahir, tapi juga mendoakan. Itu. Sepele vitamin, 2 vitamin C itu loh, ya, 2 strip. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih lagi. Jadi menggunakannya untuk melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini fungsi kita dimerdekakan dalam Kristus. Dan sama dengan bagaimana kita mengisi kemerdekaan bangsa kita, ya melayani gitu loh. Mengisi kemerdekaan negara kita melayani. Mengisi kemerdekaan di dalam Kristus, ya melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini saya rasa sudah gamblang. Firman Tuhan katakan di sini ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Terlebih di dalam situasi semacam ini, kita kesempatan untuk ekspresi, untuk mengasihi tetangga kanan kiri kita, ya kan? Tidak harus berat-berat, tidak harus yang mengada-ngada, ya kan? Tidak harus berat-berat, tidak harus mengada-ngada. Jeruk pecel, kasih aja ini jeruk pecel. Nah, itu sudah bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada kelebihan jahe, nah itu sudah melayani Bapak Ibu. Namanya apa? Menjadi saksi dalam Kristus. Nah,
aku ngituran vitamin gelem nah bisa. Ya kan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah Tuhan ada ujian bagi kita, ada pencobaan bagi kita, tetapi kita di dalam Kristus Yesus, mari kita ubah menjadi semangat kita untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Jauh menjauhi dari dosa yang pertama. Kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam. Artinya apa? Ya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua apa? Melayani. Disinilah maka dikatakan kasihilah sama manusia seperti itu. Hari kita isi kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kita isi kemerdekaan di negara kita dengan membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi atau dalam keluarga kita, supaya masa depan kita semakin baik bangsa dan negara kita. Yang kedua, melayani. Layanilah seorang akan yang lain. Siapa yang lain? Terutama orang satu iman, kemudian juga orang yang di luar. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur firman pada saat ini mengingatkan kami untuk kami mengisi kemerdekaan di dalam Kristus Yesus dengan penuh bertanggung jawab. Karena Engkau yang memerdekakan kami ya Tuhan Yesus. Dan kemerdekaan kami adalah kemerdekaan yang Tuhan berikan, anugerah daripada Tuhan kepada kami. Pimpin kami supaya kami membangun persekutuan dengan Tuhan, komunikasi dengan Engkau selalu, dan bawa kami untuk melayani Tuhan dimanapun di lingkungan kita. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami mampu mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk mengisi kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kemerdekaan akan rohani kami di dalam Kristus Yesus, supaya menjadi sejahtera hati kami, lingkungan kami, kabupaten kami, bahkan negara bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami serahkan saat ini Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan Yesus yang hadir. Kami bersyukur Tuhan melimpahi akan kekuatan kesehatan. Bapa di surga, kami serahkan untuk yang hadir saat ini maupun yang ada di perantauan. Tuhan campur tangan, pimpin dalam kuasa darah-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, Pak Narto sekeluarga, Bu Hana, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu supaya boleh sehat sembuh di dalam urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, supaya boleh sehat dan pulih bersama bagi kemuliaan-Mu. Bahkan kami serahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang sakit secara rohani, Tuhan jamah oleh Roh yang kudus, supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bertobat, percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Masa penantian berjalan dan terproses sampai akhir zaman. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat sinode kami yang persiapan kongres dan panitia, Tuhan limpahi hikmat rahmat, Tuhan kasih ya Tuhan Yesus. Dan bahkan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus supaya bisa berjalan dengan baik untuk tahun 2022 di bulan Maret. Pakai bagi kemuliaan ya Tuhan.
pimpinan pusat sampai daerah bahkan gereja Natal. Kami serahkan saudara kami seiman ya Tuhan dimanapun berada. Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin, yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan menguatkan, yang susah Tuhan yang menghidurkan ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus semua sinode-sinode gereja yang ada di Indonesia, di Nganjuk pada khususnya ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai bagi kemuliaan Mu. Dan kami serahkan bangsa negara kami dalam nama Tuhan Yesus, mulai daripada presiden, wakil, para menteri, jajarannya sampai tingkat bawah, bahkan tingkat RT pun juga TNI Polri yang mengawal bangsa ini, tenaga medis, Satgas seluruh Indonesia, semua lembaga elemen bangsa ini boleh sehati sepikir membangun, memajukan bangsa ini ya Tuhan Yesus, mengasihi bangsa ini ya Tuhan, dan membawa bangsa ini ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami serahkan dalam nama-Mu. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan yang tidak bisa hadir saat ini. Tuhan yang menjamah mereka sehingga boleh bersama bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita menghadap berkat. Allah sumber berkat, sumber kasih di dalam Kristus Yesus, dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita hingga saat ini. Biarlah anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa-Nya melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, masa depan dan cita-cita setiap hari, dan damai sejahtera-Nya, berkat-Nya melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin.